Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasya Gianti dengan NIM J1A11919007. Saya dari kelas Kesling. Baik, di sini saya bertindak sebagai moderator dari kelompok 7, yaitu aspek hukum kesehatan lingkungan. Adapun nama-nama kelompoknya yaitu Ikhwan Maulana Syidik, Siti Marwah, Dewi Fidayani, Marcella, dan saya sendiri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah dengan NIM J1A1199197. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian hukum lingkungan. Pengertian hukum lingkungan dikemukakan oleh para ahli, diantaranya ada menurut Profesor Munajat Danusaputra SH. Hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Hukum lingkungan dibagi menjadi 2 poin lagi, yaitu poin pertama hukum lingkungan klasik. Hukum lingkungan klasik yaitu hukum yang mengatur mengenai penggunaan lingkungan semata oleh manusia yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan tanpa memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Yang kedua itu hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan modern yaitu hukum yang menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan untuk menjamin kelestarian mutunya agar dapat secara langsung dan terus-menerus dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Yang kedua itu ada menurut Profesor Siti Sundari SH, yang mana hukum lingkungan adalah menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang atau sudah berlaku dan diberlakukan di masa depan dalam pemanfaatan dengan pemeliharaan lingkungan. Hukum lingkungan juga disebut sebagai hukum tata lingkungan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Pada materinya kita masuk ke pencemaran dan perusakan lingkungan hidup manusia. Pengerusakan lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, pengerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup. Menurut Munajat Danusaputra, pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan banyak sekali kerugian dan dampak buruk. Kerugian dan dampak buruk tersebut terjadi dalam bentuk: pertama, kerugian ekonomi dan sosial; kedua, gangguan sanitasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Yang dimaksud pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya,
Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 14 nomor Undang-Undang nomor 23 tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dayani dengan NIM J1A11921. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Nah, lingkungan hidup yang sudah terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan lagi fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi masyarakat dan keadilan antar negara dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Dalam bahasa hukumnya, pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Dan dalam mewujudkan itu semua, perlu adanya optimalisasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, meliputi 3 bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu hukum lingkungan dan institusinya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan asas: pertama, tanggung jawab negara; kedua, pelestarian dan berkelanjutan; tiga, keterpaduan; keempat, manfaat; kelima, kehati-hatian; keenam, keadilan; ketujuh, ekoregion; ke-8, keanekaragaman hayati; ke-9, pencemaran membayar; 10, partisipasi pasif; ke-11, kearifan lokal; ke-12, tata kelola pemerintah yang baik; 13, otonomi daerah; pasal 2 UU PPLH; dan ke-14, tujuan lingkungan hidup dapat dalam pasal 3 UU PPLH nomor 32 tahun 2009. Itulah dari Malaysia. Selanjutnya saya serahkan kepada pemapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan stambuk J1A11945. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, sanksi administrasi pasal 76 ayat 1, kedua pasal 80 tentang paksaan pemerintah, ketiga sanksi perdata pasal 84 ayat 1, keempat pasal 85 ayat 1 tentang penyelesaian sengketa LH dilakukan di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan. Kelima, pidana pasal 96 tentang alat bukti yang sah dalam tuntunan tindak pidana LH. Yang keenam, pasal 98 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang ketujuh, pasal 99 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang ke-8, pasal 100 ayat 1 tentang setiap orang yang melanggar baku mutu lingkungan akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Yang ke-9, pasal 111 tentang pejabat pemberi lingkungan tanpa AMDAL, UKE dan UKL akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Pasal 112 tentang pidana tambahan dan tindakan tata tertib. Pasal 36 ayat 4 tentang
izin lingkungan yang ditertibkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tempat kewarganegaraannya. Ke-12, pasal 37 ayat 1 yaitu tentang wajib menolak izin tanpa AMDAL dan UKL-UPL. Ke-13 yaitu pasal 37 ayat 2 yaitu tentang izin dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan catat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, dan pemalsuan data. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.